Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan selalu gelisah dan tidak bahagia berpisah denganmu. Jadi ketika perpisahan itu ternyata tidak membuat seseorang berhasil menemukan kebahagiaan yang dia cari, maka akan terlihat tanda-tanda kegelisahan pada diri seseorang, terlihat perubahan pada ritme kehidupan seseorang, dan terlihat juga perubahan pada fisik seseorang yang menandakan atau menunjukkan bahwa dia tidak happy dengan perpisahan yang terjadi itu. Ada orang yang memang menginginkan perpisahan itu, misal pengen ngejar-ngejar orang ketiga atau pengen bersama dengan orang ketiga. Tetapi ada juga orang yang memilih berpisah mungkin karena jenuh, karena capek, terlalu sering bertengkar, dan seterusnya. Dan ada juga orang yang terpaksa memilih untuk berpisah karena request dari orang tuanya yang tidak menyetujui kehadiran kita, atau tidak menginginkan kita menjadi bagian dari anggota keluarga mereka. Nah, maka ada beberapa tanda yang bisa terlihat pada diri mantan kalau mantan sesungguhnya sangat menyesali perpisahan itu. Yang pertama, tandanya adalah ketika mantan rajin curhat tipis-tipis di media sosialnya. Artinya curhat tipis-tipis itu ya curhat yang hanya bisa kita yang memahami. Kalau orang lain mungkin ya berpikir dia cuman cerita kisah orang lain atau storytelling pengalaman hidup orang lain, sharing pengalaman hidup orang lain. Tetapi kita sebagai orang yang paling mengenal dia, kita tahu bahwa itu adalah kisah dia dan kita. Rajin dia curhat, tapi tipis-tipis tadi. Dan cuman kita yang bisa memahami apa yang dia curhat, atau dia rajin lah menyindir kita di media sosial tadi. Tetapi tipis, dan cuman kita yang bisa memahami itu. Kenapa demikian? Kenapa dia begitu rajin untuk curhat di media sosial ya? Jawabannya sederhana sekali. Karena dia masih mencintai. Kalau dia tidak curhat, dia bisa stres. Bahkan mungkin bisa jadi depresi. Orang tuh kalau mendapatkan tekanan batin atau beban batin yang berat, dia butuh curhat. Tapi tidak sedikit orang yang gengsi itu untuk mencari teman curhat, maka yang dia lakukan adalah curhat tipis-tipis di media sosialnya, ya. Jadi manusia itu butuh window, butuh jendela ya, untuk mencari stabilitas batinnya kembali. Dan itu bisa dilakukan dengan curhat. Manusia kalau tidak curhat pasti stres. Nah, maka yang mantan lakukan adalah curhat tipis-tipis. Dan kenapa dia selalu curhat, selalu menyindir tentang kita? Karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya setiap saat. Karena dia selalu mencintai kita. Orang kalau mencintai, otomatis topik utama pembicaraan di dalam hidupnya adalah orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Menyebutnya bisa macam-macam, ya. Bisa bergibah, bisa ngerasani, bisa menyindir, termasuk juga curhat. Tetapi intinya dia akan selalu menyebut dan membicarakan orang yang ia cintai itu.
Oke, kemudian tandanya yang kedua, terjadi perubahan pada ritme hidupnya. Biasanya mantan selalu sangat jumawa, memamerkan berbagai kesuksesan-kesuksesan di dalam hidupnya, memamerkan karirnya yang begitu cemerlang, memamerkan berbagai hal yang bisa dia miliki, yang bisa dia dapatkan dalam usianya yang masih sangat muda. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, hobi mantan pamer tadi tidak terlihat lagi. Apakah mantan berubah? Sebenarnya enggak. Kalau mantan itu basicnya sombong, ya akan tetap sombong. Tetapi memang saat ini dia tidak punya sesuatu pun yang bisa dia pamerkan. Terjadi perubahan pada ritme hidupnya, terjadi kemunduran pada karirnya, pada pekerjaannya, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian membuat mantan menjadi berubah ya. Dan kita bisa tahu dari situ bahwa ternyata mantan setelah berpisah dengan kita, karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, semuanya hancur berantakan ya. Kenapa bisa hancur berantakan? Yang namanya hati dan pikiran ketika dia bercabang, dia tidak bisa fokus. Kalau dulu mantan bisa mengejar karirnya dengan totalitas ya. Dia bisa mencapai segalanya dengan gemilang karena dia bisa fokus. Ada kita di sisi dia yang selalu siap setiap saat untuk memompa motivasi dan semangatnya, untuk menjadi sandaran dia curhat dan seterusnya. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, dia harus menjalani hidupnya sendirian atau bersama dengan seseorang yang tidak benar-benar memahami dia. Maka itulah yang kemudian membuat hidupnya hancur berantakan, yang tercermin pada postingan-postingan dia yang tidak lagi bercerita tentang sukses-sukses dan pencapaiannya. Itu tandanya yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga ya, terjadi pula perubahan pada fisiknya. Mantan sekarang terlihat tidak lagi peduli kepada penampilannya. Padahal kita paling tahu saat bersama kita mantan adalah orang yang sangat perfeksionis di dalam memperhatikan penampilan dirinya. Tapi sekarang semuanya jadi serba awut-awutan, asal-asalan, dan seterusnya. Nah, jadi mantan menjadi seseorang yang tidak lagi peduli terhadap dirinya. Padahal dulu dia adalah orang yang sangat peduli pada dirinya, bagaimana pencitraannya, bagaimana penampilannya. Dan sekarang itu semua sudah tidak dia perhatikan. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata tidak bersama kita membuat mantan kehilangan gairah dan semangat hidupnya. Jadi orang yang punya gairah dan semangat hidup yang baik, tentu dia akan selalu memperhatikan penampilannya, karena penampilan itu modal. Ya, bagaimana orang mau menawari kita pekerjaan kalau penampilan kita lusuh, awut-awutan, kacau balau, dan seterusnya. Bagaimana orang tertarik untuk menjadi teman dan sahabat kita kalau penampilan kita seperti orang yang suka pinjam duit ya, tidak terlihat bonafit dan seterusnya. Nah, jadi yang ketiga, mantan terlihat kehilangan gairah dan semangat hidupnya yang tercermin pada bagaimana dia sekarang tidak peduli lagi kepada penampilannya, dia tidak peduli lagi kepada dirinya sendiri. Jika ada 3 tanda ini, maka ternyata perpisahan, meski mantan yang memaksa, meski mantan yang minta duluan, meski mantan yang mengajak untuk berpisah, tidak berhasil membuat dia bahagia.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.